Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Apa kabar, Wak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat kan, Wak? Alhamdulillah. Nah, itu yang paling penting. Apa kabar kalian ini? Alhamdulillah. Sehat-sehat anak muda lah, Wak. Beda lah sehatnya sama Wak, ya kan? Awak bawa jurkam ini, Wak? Oh iya. Oh. Apa kabarmu? Sehat. Oh, alhamdulillah. Sehat. Juru kampanye ya? Juru kamera, Wak. Oh, Jadi alah. jangan semua dikaitkan dengan kontestasi demokrasi, Wak. Oh gitu. Soalnya Wak kalau berpikir kalau datang jurkam bakal cair. Bakal cair. Dari tadi Wak matung aja. Oh gitu. Iya. Tapi Wak pun jangan terlalu bahagia atau gembira dengan kedatangan kami. Kami nggak bawa apa-apa ini. Astagfirullahaladzim. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kalian datang aja udah merupakan keberkahan sama Wak. Iya ya. Tapi memang gitulah, Wak. Ini kan dalam kondisi yang agak gelap ini. Oh gelap. Gelap, makanya kami datanglah sama Wak dalam kondisi yang gelap ini. Wak lah yang bisa menyelesaikan kegelapan ini. Mak jangan Wak pun gelap dia pula lah datang kemarin tuh ngasih tahu keadaannya yang gelap. Alah, ampun kalau Tapi punya kawan biarlah, begini. mudah-mudahan gelap ini segera berlalu, Wak. Oh iya, amin. Jadi Mudah-mudahan. kami datang kemari kan nggak mungkin hanya datang begitu saja, Wak. Itu harus adalah hal yang bisa kami ambil. Kalau berharap materi, ya yakin ya kita nggak akan ada yang bisa dibawa. Tapi kalau ilmu kita yakin bisa dibawa. Ya memang itulah jatahnya. Tapi harusnya ya kalian juga bawa materi lah kemari. Nggak bisa datang bawa nggak bisa ngambil materi dari sini. Ya. Maunya datangkan materi lah kemari. Itu ya. bisa kita usahakan lah di video nanti berikutnya lah mungkin, Pak. Oh gitu ya. Iya. Yang lalu cuman sebungkus. Iya. Itu kan upaya untuk menutupi kesalahan itu. Oh gitu. Yang sebungkus itu upaya untuk menutupi kesalahan yang mungkin sudah pernah kami buat. Jadi pertemuan kita terakhir sampai sekarang kan kita nggak buat kesalahan. Jadi nggak perlu rasanya membawa itu lagi. Ya salahnya kalian datang nggak bawa apa-apa. Oke lah, Wak. Iya. Jadi gini, Wak. Kita mau diskusi lah. Iya. Wak kan seorang pengamal tarikat, seorang sufi lah. Jadi ini awak ini datang mau mendiskusikan judulnya ini, Wak, Pancasila dalam pandangan sufisme. Jadi gimana menurut Wak nih judul ini? Gimana ya? Sebenarnya Wak agak keberatan juga ya untuk mengatasnamakan sesuatu. Umpamanya karena sufisme itu adalah merupakan salah satu metode penyucian diri di dalam agama Islam. Ya Wak juga nggak berani untuk mengatakan ini dalam pandangan Islam sebagai agama anutan Wak. Kenapa Wak nggak berani? Wak kan Islam. Iya, Wak Islam. Tapi kan ada juga orang yang nggak menganut sufisme. Oh, gitu. Nah, yang kemudian Wak katakan juga berdasarkan pandangan sufisme. Iya. Karena Wak pengikut tarekat, tapi Wak juga nggak berani mengatakan Wak mengatasnamakan pandangan tarekat Wak. Oh gitu. Iya, karena ya mungkin jadi ada juga orang yang berbeda pandangan dengan Wak dalam hal ini. Iya. Jadi makanya sebenarnya ya itu urusan kalian lah kalau mau bikin judul apa. Iya. Tapi Wak yang jelas dalam hal ini Wak berdasarkan pandangan pribadi Wak. Oh, itu aja. pikir tadi Wak nggak mau bicara menurut sudut pandang agama, tidak mau bicara menurut sudut pandang tarikat tertentu. Wak nggak mau bicara, rupanya masih ada. Iya, berdasarkan pribadi Wak Berdasarkan lah. pribadi. Ya, karena apa? Karena Wak adalah pengamal tarekat. Ya. Wak adalah merupakan bagian dari kaum muslimin yang ada, itunya dia. Oh oke kalau gitu. Jadi gini, ini kan Wak kan biarpun seorang pengamal tarikat, tapi kan nggak juga tertinggal informasi-informasi aktual. Ini kan sedang heboh ini soal rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ini bagaimana ini pendapat Wak ini? Aduh, Wak nggak punya pendapatan pula dari situ. Jadi ya Wak memang nggak mau bahas itulah. Jadi yang harus ada pendapatan dari situ. Iya. Apa pula? Apa yang mau Wak kasihkan pendapat tentang RUU HIP itu dan apakah Wak jadi orang yang menentangnya ataupun mendukungnya? Orang udah ada yang membicarakan itu dan dapat pendapatan dari situ. Dapat pendapatan. Iya, kalau Wak pendapatan apa yang Wak dapat? Masalahnya, ini kan ada masalah.
masalahnya dengan hebohnya tentang RUU HIP ini kan masyarakat terbelah antara yang mendukung dengan yang menolak. Ini kan nggak bisa kita diamkan aja, Pak. Apalagi Uwak sebagai seorang mursyid thariqah. Bagaimanalah sikap Uwak melihat ini? Ini kan ada yang mengaku sebagai kaum yang Pancasilais, ada yang mengatakan bahwa Pancasila ini juga bertentangan dengan apa? Bagaimana ini pendapat Uwak ini? Kalau sama Uwak, Pancasila itu nggak pernah bertentangan dengan agama. Nggak bertentangan dengan Nggak agama. bertentangan dengan agama, dan agama itu bisa menerima Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa kita. Ya. Kalau menurut Uwak lah ya namanya sajanya Pancasila itu lahir beriringan dengan dengan kelahiran negara kita ini. Tetapi kan nilai-nilai itu kan sudah memang kita sudah petik itu dari sejak dulunya berdasarkan kearifan bangsa kita. Ya, jadi adalah hal yang naif lah kalau umpamanya kita mempertentangkan antara Pancasila dengan agama. Agama adalah sesuatu yang bersifat sakral, bersifatnya pribadi, ya. Sedangkan Pancasila itu adalah falsafah. Jadi antara falsafah dengan agama itu ya nggak mungkin lah kita pertentangan. Orang ranahnya saja berbeda. Nah ini kan masalah RUU HIP ini kan ada kelompok yang mengatakan bahwa kalau ini menjadi undang-undang, maka ini akan mengubah Pancasila itu sendiri. Apakah bagaimana nih pendapat Uwak ini? Ini kan ada katanya kalau ini jadi undang-undang, artinya Pancasila akan dirubah. Apakah benar ini pandangan ini? Menurut Uwak sebagai seorang sufi? Kalau itu Uwak nggak tahu lah ya, karena gini ya, hal yang nantinya itu sama juga itu sama menakutkan sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Ya, yang sedang terjadi apa? Yang sedang terjadi itulah yang harus kita sikapi dengan baik. Yang kita takutkan itu adalah ketika menyikapi sesuatu kejadian yang terjadi adalah pertentangan antar anak bangsa. Itu yang paling kita takutkan, bukan ceritanya apa yang terjadi nanti 10 tahun lagi setelah ini atau 2 bulan setelah ini. Itu nggak ada yang perlu, karena nggak ada yang kita tengok itu yang nggak enak yang terjadi setelah apapun yang kita pikirkan. Nanti kalau udah merdeka nanti akan payah begini. Nggak ada, semuanya enak semua. Nggak ada yang nggak enak. Jadi ini kan dua kelompok ini masih terus tanda petik ini bertarung ini di sosial media. Jadi menurut Uwak siapa yang benar ini? Apa mungkin dua-duanya benar atau dua-duanya salah atau bagaimana pendapat Uwak ini? Kalau sama Uwak yang benar. Uwak yang benar ya? Iya. Jadi yang dua ini nggak benar-benar salah dan nggak salah dua-duanya. Nggak benar juga dua-duanya. Uwak yang benar. Kalau Uwak yang benar kan bukan berarti yang lainnya salah. Karena kan ada juga itu kadang-kadang kalau dia menganggap dirinya benar, yang lain salah. Kalau Uwak kebetulan nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu ya. Kalau sama Uwak, kalau Uwak mengatakan Uwak yang benar, maka yang lain juga berhak dengan kebenarannya. Jadi mana sebenarnya Wak yang lebih mudah? Menyalahkan atau membenarkan? Pastilah yang paling mudah itu adalah menyalahkan. Gampang ya Pak? Mudah kali kalau menyalahkan. Nggak perlu kayaknya ilmu itu ya? Iya nggak perlu. Pamannya lah, salah lah. Ente datang kemari nggak bawa rokok, itu salah. Itu salah. Itu salah. Jadi yang benar kayak mana? Yang benar kayak mana? Bawa rokok? Masih benar? Enggak, salahnya sedikit. Masa cuma sebungkus? Harusnya 1 slop. Harusnya 1 slop. Waktu 1 slop dibawa, salah? Salah juga. Masih salah, kenapa nggak bawa lagi duit? Jadi gampang kali berarti menyalahkan. Gampang, maka yang sulit itu adalah membenarkan. Jadi kalau menurut Uwak, ya Uwak memang suka lah yang berat-berat itu. Iya. Jadi yang Uwak yang benar ini dua-duanya nih. Ya kalau umpamanya pakai kaidah itu benar mereka keduanya. Benar dua-duanya. Benar. Bisa Uwak jabarkan sedikit saja misalnya apa benarnya kelompok yang mendukung RUU HIP dan apa benarnya kelompok yang menentang RUU HIP? Uwak nggak menjawabnya itu pada kedua-duanya. Tapi Uwak satukan mereka pada jawaban Uwak, yaitu bahwa mereka benar-benar orang yang ingin Pancasila itu diterapkan dengan benar di negara kita ini. Dan kalau umpamanya mereka melakukan hal-hal yang sampai terjadi saling caci maki dan lain sebagainya,
Ya, mungkin yang melakukan seperti itu dia tidak sadar saja bahwa dia telah melakukan kesalahan dalam cara penyampaian pemahamannya. Itu saja. Kalau untuk niatnya, motivasinya, wah yakin mereka benar. Gitu. Oh jadi gini Wak, kan ada ini kelompok yang mengatakan bahwa Pancasila ini akan dirubah menjadi Trisila atau Ekasila. Ini bagaimana pandangan Wak ini? Kalau sama Wak di situ bukan kesalahan, tetapi bagaimana cara memaknainya untuk menyimpulkannya pada dirinya sendiri. Pandangan Pancasila itu sebagai falsafah hidup bangsa kita ya. Itu ya sebagaimana falsafah ajaran adat Minangkabau yang dikatakan jika dikepal dia segenggaman tangan saja. Falsafah adat Minang itu kalau dikepal segenggaman tangan saja. Tapi jika dibentang setentangan alam. Begitulah bisa dia meluas dan juga bisa disimpulkan pada kesimpulan yang hanya terdiri dari beberapa patah kata saja. Nah, jadi begitu juga lah kita memahamkan ya Pancasila sebagai falsafah hidup kita berbangsa dan bernegara. Ya bisa saja kalau mau dijabarkan ya bagaimana kita menjadi seorang yang Pancasilais ya, bagaimana sikap-sikap dan tidak tanduknya itu bisa kita lihat, bagaimana perilaku orang yang benar-benar Pancasilais. Ya kalau umpamanya ditulis juga nggak terbatas untuk di catatan dalam lembar-lembar yang ada. Tapi kalau umpamanya mau disimpulkan ya bisa dia menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Ya kalau sama Wak pula ya bisa juga Wak simpulkan. Apa kesimpulan Wak? Kesimpulannya itu adalah Ekasila. Ekasila. Apa itu? Aku. Jadi Ekasila itu Wak. Menurut Wak ya Ekasila itu adalah peremasan dari Pancasila. Iya. Artinya apa? Aku. Akulah Pancasila. Begitu. Akulah pengamal Pancasila yang sebenarnya. Aku seorang putra Minangkabau yang Pancasilais. Aku seorang pengamal tarikoh yang Pancasilais. Aku seorang muslim yang Pancasilais. Aku sebagai warga negara yang Pancasilais. Aku sebagai rakyat Indonesia yang Pancasilais. Iya. Jadi Wak, terhadap dua kelompok tadi itu harusnya kita bagaimana Wak? Berarti kita harus berterima kasih dong, karena ini sama-sama benar tadi kan, karena kita kan memilih lebih membenarkan daripada menyalahkan. Iya. Jadi kita harus bagaimana ini Wak? Berterima kasih lah ya sama dua kelompok ini ya. Pasti. Jadi ya Wak, terus terang aja ya sama orang-orang yang katanya memperjuangkan Pancasila itu ya, siapapun orangnya. Wak mengucapkan terima kasih. Karena Anda semua adalah orang-orang yang benar-benar tulus untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan kehidupan dan menjadi daya rekat kita sebagai sesama anak bangsa. Meskipun di anggaran dasar anggaran rumah tangganya tak mau mencantumkan Pancasila sebagai asas. Itu nggak urusan Wak. Oke. Demikian saja video kita pada kali ini. Tapi Wak nggak mau mengomentari yang awak pakai ini. Oh iya, tadi Wak mau nanya. Cuman lupa teks. Wak tahu dari mana ini? Iya, pakaian adat Bali itu. Bali ya. Tapi Wak tenang, ini nggak akan merubah agama Wak ini. Karena ini pun kan sudah kita kombinasikan dengan baju takwa. Oh iya. Pasti, kalaupun ini dibilang kafirnya nggak 100%. Nah, 70% lah. Nggak ada kafirnya di situ. Nggak ada kafirnya. Karena nggak ada hubungannya dengan agama dengan pakaian ya, model pakaian. Nggak ada masalah. Oke, demikian saja. Terima kasih ya Wak. Sudah mau kembali hadir di channel Kapita True. Kalian yang udah datang kemari, bukan Wak yang hadir sama kalian. Betul juga kata Wak ini. Dukung terus channel Kapita True dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.